Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi mengenai usaha dan energi. Jika sebelumnya kita sudah melakukan latihan soal mengenai konsep usaha, di video ini kita akan melakukan latihan soal pada konsep energi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang energi kinetik. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Energi kinetik adalah energi pada benda yang bergerak. Intinya, jika sebuah benda bergerak pasti memerlukan energi. Besarnya energi yang digunakan oleh benda ketika bergerak itulah yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik bisa ditentukan dengan cara EK sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. EK itu adalah singkatan dari energi kinetik, M itu adalah massa benda, dan Pi itu adalah kelajuannya. Kemudian, selain energi kinetik, kita juga sudah belajar tentang konsep energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan pada benda akibat kedudukan atau ketinggiannya terhadap medan gravitasi. Intinya, kedudukan atau ketinggian sebuah benda terhadap medan gravitasi itu menimbulkan sebuah energi yang kita sebut dengan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi bisa ditentukan dengan cara EP sama dengan M dikali G dikali H. EP itu singkatan dari energi potensial, M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi, H itu ketinggiannya terhadap medan gravitasi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang bisa ditentukan dengan cara EM sama dengan EK ditambah EP. EM itu singkatan dari energi mekanik, EK itu singkatan dari energi kinetik, dan EP itu singkatan dari energi potensial. Kemudian kita sudah belajar tentang teorema usaha dan energi yang menjelaskan bahwa besarnya usaha yang diterima oleh sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda itu, yang bisa dituliskan secara matematis seperti ini. W sama dengan delta EK. W itu besarnya usaha yang diterima oleh sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda itu. Jadi intinya usaha itu bisa ditentukan dengan cara mencari perubahan energi kinetiknya atau selisih energi kinetik akhir dan energi kinetik awal. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perhatikan, di bawah ini faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik adalah, kita tahu energi kinetik itu EK sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Jadi energi kinetik itu dipengaruhi oleh yang pertama massa, yang kedua, kelajuan atau kecepatan. Maka jawaban untuk soal nomor 1 itu jawaban A, massa dan kecepatan. Kemudian, soal yang kedua, perhatikan, sebuah mobil sedan yang memiliki massa 500 kg sedang melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Dan apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Yang pertama, kita tentukan dulu energi kinetiknya dengan cara setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Karena M-nya 500 kg dan Pi-nya itu 25, maka kita peroleh seperti ini. Setengah dikali 500 dikali 25 kuadrat. Setengah dikali 500 itu kan 250. Sedangkan jika 25 dikuadratkan hasilnya 625. Maka kita peroleh seperti ini. 250 dikali 625. Hasilnya adalah 156.250 Joule. Jadi intinya energi yang dibutuhkan oleh mobil sedan yang memiliki massa 500 kg untuk bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon sebesar 156.250 Joule. Kemudian perhatikan lagi soalnya, apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Jawabannya, ketika direm mobil akan berhenti. Energi kinetik akan diubah menjadi energi panas dan energi bunyi yang ditimbulkan oleh gesekan antar sistem rem dan sistem ban atau gaya tekan rem terhadap ban. Untuk melihat fenomenanya, kita perhatikan videonya seperti ini. Anggap saja mobil ini adalah mobil yang memiliki energi sebesar 156.250 Joule ketika bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon seperti ini. Nah, ketika bergerak, mobil tersebut memiliki energi sebesar 156.250 Joule. Kemudian, mobil itu berhenti karena direm. Nah, di sini kita akan belajar sistem rem secara umum. Ketika bergerak, bannya pasti memiliki energi kinetik kan? Perhatikan, ini cakramnya. Kemudian, pada cakram dipasang komponen yang dinamakan sebagai kaliper braket atau braket kaliper yang berwarna merah ini. Dan di dalam kaliper braket terpasang komponen yang dinamakan sebagai brake kaliper atau kaliper rem. Perhatikan gerakan komponen brake kaliper ini atau kaliper rem ini seperti apa.
Brake caliper ini terhubung pada pedal rem. Perhatikan gerakan ketika kita menekan pedal rem, apa yang terjadi ketika kita menginjak pedal rem. Ketika pedal rem diinjak, brake caliper ini memberikan gaya dorong. Perhatikan gaya dorongnya sekali lagi. Nah, komponen yang didorong oleh brake caliper ini sering dikenal sebagai komponen kampas rem. Nah, di bagian yang ini kampas remnya yang memberikan gesekan terhadap cakram sehingga cakram bisa diatur kecepatannya. Jadi, ketika cakram ini berputar, maka cakram memiliki energi kinetik. Misalkan energi kinetiknya yang tadi sebesar 156.250 Joule. Kemudian, ketika berputar, sistem rem ini memberikan gaya tekan rem terhadap ban melalui cakram, sehingga cakram dapat berhenti. Artinya, ketika berhenti ini, energi gerak atau energi kinetik yang tadi 156.250 Joule ketika berputar, besar energinya diubah menjadi bentuk energi lain. Di dalam sistem rem, energi kinetik yang dimiliki oleh cakram ketika berputar diubah menjadi energi panas dan energi bunyi. Kurang lebih ketika direm fenomenanya seperti ini. Jadi kampas rem menekan cakram sehingga cakram dapat berhenti berputar. Animasinya seperti ini. Jadi kampas rem menekan di antara dua sisi cakram sehingga mampu mengatur putaran cakram. Karena energi kinetik gerakan cakram tadi diubah menjadi energi panas dan energi bunyi, maka dalam fenomenanya mungkin kita sering ketika melakukan rem pada kendaraan, ketika kita menginjak rem seakan-akan terdengar suatu bunyi. Nah, itu sebagian energi kinetik yang diubah menjadi energi bunyi. Selain itu, energi kinetik juga diubah menjadi energi panas. Contohnya seperti ini. Perhatikan. Ini adalah fenomena bagaimana energi kinetik dari putaran cakram diubah menjadi energi panas karena gesekan yang ditimbulkan oleh kampas rem terhadap cakram kendaraan. Jadi energi kinetik sebesar 156.250 Joule ini diubah menjadi energi panas. Semakin besar energi kinetiknya atau semakin cepat putaran cakramnya, maka energi panas yang dihasilkan akan semakin besar karena diubah melalui gaya tekan rem terhadap ban melalui cakram. Jadi seperti itu yang terjadi pada energi kinetik ketika sebuah kendaraan direm. Jadi energi kinetiknya diubah menjadi energi panas dan energi bunyi. Kemudian soal yang ketiga, seekor harimau dan anaknya memiliki kelajuan yang sama saat berlari dengan kencang. Tetapi induk harimau memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada anaknya. Hal ini disebabkan oleh, untuk menjawab soal nomor 3 ini kita gambarkan dulu seperti ini. Kurang lebih ini misalkan induk harimaunya dan ini anak harimaunya. Induk harimau memiliki kelajuan, misalkan kelajuannya sebesar pi. Karena kelajuan induk harimau dengan anak harimau itu sama, maka anak harimau juga memiliki kelajuan sebesar pi. Nah, di dalam soal dinyatakan bahwa induk harimau memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada anaknya. Misalkan induk harimau itu objek yang pertama, sedangkan anak harimau objek yang kedua, maka energi kinetik objek pertama lebih besar dari energi kinetik objek kedua. Ingat lagi, energi kinetik itu bisa ditentukan dengan cara energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Eka itu energi kinetik, M itu massa benda, dan Pi itu kelajuan. Maka Eka1 adalah setengah dikali M1 dikali Pi kuadrat, lebih besar dari setengah dikali M2 dikali Pi kuadrat. Karena di ruas kiri dan ruas kanan itu ada yang sama, maka kita bisa membaginya. Setengah kita bagi dengan setengah, dan Pi kuadrat kita bagi dengan Pi kuadrat. Maka tersisa M1 lebih besar dari M2. Artinya, alasan mengapa energi kinetik 1 lebih besar dari energi kinetik 2 karena massa objek pertama lebih besar dari massa objek kedua. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban A. Massa induk harimau lebih besar daripada massa anaknya. Kita cek pilihan jawaban yang lain. Pilihan jawaban yang kedua, kelajuan berbanding terbalik dengan energi kinetik. Pernyataan ini kurang tepat karena energi kinetik seharusnya berbanding lurus dengan kelajuan, atau kelajuan berbanding lurus dengan energi kinetik. Artinya semakin besar kelajuannya, maka semakin besar energi kinetiknya. Jadi seharusnya berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Pilihan pernyataan yang ketiga, kelajuan induk harimau lebih besar daripada kelajuan anaknya.
Pernyataan ketiga juga salah karena seharusnya kelajuan induk harimau itu sama dengan kelajuan anak harimau. Itu sudah dijelaskan di dalam soal bahwa seekor harimau dan anaknya memiliki kelajuan yang sama. Kemudian pilihan jawaban yang keempat, masa induk harimau lebih kecil daripada masa anaknya. Ini juga pernyataan yang salah karena seharusnya masa induk harimau lebih besar daripada masa anaknya. Dan yang terakhir, kelajuan tidak mempengaruhi energi kinetik. Pernyataan kelima ini merupakan pernyataan yang salah karena kelajuan itu seharusnya mempengaruhi energi kinetik. Semakin besar kelajuannya, maka semakin besar energi kinetiknya. Atau kelajuan berbanding lurus dengan energi kinetik. Maka jawaban untuk soal nomor 3 adalah jawaban A. Kemudian soal nomor 4, perhatikan. Sebuah peluru bermasa 20 gram ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Besar energi kinetik peluru sesaat setelah ditembakkan adalah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang pertama, massa sebesar 20 gram yang jika diubah ke dalam kilogram maka kita tuliskan 0,02 kilogram. Kemudian kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik pelurunya sesaat setelah ditembakkan. Maka jawabannya energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Karena M-nya itu 0,02, Pi-nya 20 meter per sekon, sehingga jika kita masukkan ke dalam rumusnya diperoleh seperti ini. Setengah dikali 0,02 dikali 20 kuadrat. 0,02 itu masanya, 20 itu kelajuannya. Kemudian 0,02 dikali setengah hasilnya 0,01. Sedangkan 20 kuadrat itu 20 kali 20 hasilnya 400. Maka kita peroleh seperti ini. 0,01 dikali 400. Sekali lagi 0,01 itu diperoleh dari setengah dikali 0,02. Sedangkan 400 diperoleh dari 20 kuadrat atau 20 dikali 20 hasilnya 400. 0,01 dikali 400 hasilnya adalah 4 Joule. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah jawabannya B. Kemudian soal nomor 5, perhatikan berdasarkan energi kinetik yang diperoleh pada soal sebelumnya. Jadi soal sebelumnya ingat lagi hasil energi kinetiknya 4 Joule kan? Jadi energi kinetik yang diperoleh pada soal sebelumnya itu 4 Joule. Jika massa peluru diperkecil setengah kali semula, artinya M2 sama dengan setengah M1. Jadi M2 itu massa yang akan kita gunakan pada soal nomor 5. Sedangkan M1 adalah massa yang digunakan pada soal sebelumnya. Jadi katanya massa peluru diperkecil setengah kali semula. Jadi M2 sama dengan setengah kali massa pertama. Nah, di sini karena massa pertama, ingat lagi di soal sebelumnya massa pertama itu besarnya 20 gram kan, atau 0,02 kilogram. Maka setengah dikali 0,02 hasilnya sama dengan 0,01 kilogram untuk soal nomor 5. Kemudian yang diketahui lagi di sini kecepatan awal diperbesar 2 kali semula. Ya, jadi kecepatan yang akan kita gunakan di soal nomor 5 diperbesar 2 kali semula. Jadi jika dituliskan seperti ini, Pi2 sama dengan 2 dikali Pi1. Pi2 itu kecepatan yang akan kita gunakan pada soal nomor 5, sedangkan Pi1 itu kecepatan pada soal sebelumnya. Karena di sini dikatakan bahwa kecepatan awal diperbesar 2 kali semula, maka Pi2 sama dengan 2 kali Pi1 diperbesar 2 kali kecepatan semula kan. Nah, ingat lagi kecepatan yang digunakan pada soal sebelumnya. Kecepatan pada soal sebelumnya itu 20 meter per sekon. Maka 2 dikali 20 diperoleh hasilnya 40 meter per sekon. Itu untuk kecepatan yang akan kita gunakan pada soal nomor 5. Maka yang ditanyakan di sini adalah energi kinetik peluru sesaat setelah dilempar adalah sama ya, energi kinetiknya berapa? Nah, untuk menjawabnya energi kinetik sama dengan setengah dikali M2 dikali Pi2 kuadrat. M2 nya berapa? M2 nya sudah kita tentukan tadi, hasilnya 0,01 kg. Sedangkan nilai dari Pi2 adalah 40 meter per sekon. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus diperoleh seperti ini. EK2 sama dengan setengah dikali 0,01 dikali 40 kuadrat. 0,01 itu diperoleh dari sini, massa kedua atau massa yang akan kita gunakan pada soal nomor 5 sebesar 0,01 kg. Sedangkan 40 diperoleh dari bagian ini. Jadi kecepatan yang akan kita gunakan pada soal nomor 5 adalah 40 meter per sekon. Maka jika kita hitung 40 kuadrat itu kan 40 dikali 40 yang hasilnya 1600. Maka hasilnya seperti ini kan, setengah dikali 0,01 dikali 1600. 1600 dikali setengah. 1600 dikali setengah itu hasilnya 800.
800 dikali 0,01 itu hasilnya 8 Joule. Jadi energi kinetik untuk soal nomor 5 itu sebesar 8 Joule. Nah, karena di pilihan jawabannya ini berupa pernyataan bahwa energi kinetik setelah diubah massa dan kecepatannya itu apakah 6 kali energi kinetik awal, 5 kali energi kinetik awal, 4 kali energi kinetik awal, 3 kali energi kinetik awal, atau 2 kali energi kinetik awal. Nah, di sini kita lihat energi kinetik kedua itu sama dengan 8 Joule, sedangkan energi kinetik awal atau energi kinetik pertama sama dengan 4 Joule. Karena energi kinetik yang kita hitung sekarang 8 Joule, sedangkan energi kinetik awalnya 4 Joule, maka 8 Joule ini sebetulnya adalah 2 kali energi kinetik awal. Ya, karena 2 kali 4 kan hasilnya 8. Maka energi kinetik untuk soal nomor 5 hasilnya 2 kali energi kinetik awal. 2 kali energi kinetik awal itu hasilnya 8 Joule. Maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah E. Kemudian untuk soal nomor 6, besar energi kinetik mobil bergantung pada kuadrat kecepatan benda. Terdapat 2 buah mobil yang massanya sama bergerak dengan kecepatan berbeda. Mobil A bergerak 2 kali lebih cepat daripada mobil B. Maka energi kinetik relatif A dan B adalah, perhatikan di sini soalnya besar energi kinetik mobil bergantung pada kuadrat kecepatan benda. Kita cek dulu energi kinetik itu EK sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Betul ya? Energi kinetik itu bergantung pada kuadrat kecepatan benda. Terdapat 2 buah mobil yang bermassa sama bergerak dengan kecepatan berbeda. Jika digambarkan mobilnya seperti ini. Misalkan ini mobil A, kemudian ini mobil B. Kecepatannya berbeda katanya. Mobil A bergerak 2 kali lebih cepat daripada mobil B. Misalkan mobil B kecepatannya Pi, mobil A kecepatannya 2pi karena 2 kali kecepatan mobil B. Yang ditanyakan, maka energi kinetik relatif A dan B adalah, jadi energi kinetik masing-masingnya seperti apa? Kita gunakan energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Pada mobil A diketahui energi kinetik A, sedangkan pada mobil B diketahui energi kinetik B. Energi kinetik A sama dengan setengah dikali M dikali Pi A kuadrat. M itu massa mobil A, sedangkan Pi A itu kecepatan mobil A. Sedangkan EKB itu energi kinetik B sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Nah, di sini perhatikan kecepatan pada mobil A. Kecepatan pada mobil A itu kan 2pi. Nah, kita ganti Pi A ini sebesar 2pi. Jadi seperti ini, perhatikan. EKA sama dengan setengah dikali M dikali 2pi kuadrat. Ya, jadi Pi A ini kita ganti dengan 2pi. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari soal bahwa kecepatan mobil A itu 2 kali kecepatan mobil B. 2pi-nya. Kemudian EKB kita lihat sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Lihat di sini setengah dikali M dikali 2pi kuadrat. 2pi ini kita kuadratkan. 2 pangkat 2 itu 4, sedangkan Pi pangkat 2 itu Pi kuadrat. Jadi seperti ini. Setengah dikali M dikali 4pi kuadrat. Perhatikan di sini bentuk setengah dikali M dikali 4pi kuadrat ini bisa diubah menjadi seperti ini. 4 dikali setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Jadi 4-nya kita pindahkan seperti ini. Yang awalnya seperti ini, setengah dikali M dikali 4Pi kuadrat, kemudian diubah menjadi seperti ini. 4 dikali setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Jadi 4-nya di luar kurung. Perhatikan ya, setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Bentuk pada mobil A yang di dalam kurung ini sama dengan bentuk yang ada di mobil B. Maka 4 dikali setengah dikali M dikali Pi kuadrat ini kita ubah setengah dikali M dikali Pi kuadrat menjadi seperti ini. EKA sama dengan 4 EKB, karena EKB itu bernilai setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Nah, perhatikan hasil pada mobil kiri. EKB-nya sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Maka bentuk di sini setengah dikali M dikali Pi kuadrat diubah menjadi EKB. Maka EKA sama dengan 4 kali EKB. Jadi energi kinetik mobil A 4 kali lipat lebih besar dibandingkan mobil B. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 itu adalah jawaban C. Kemudian soal nomor 7, massa benda A 3 kali massa benda B dan kecepatan benda A setengah kali kecepatan benda B. Perbandingan energi kinetik benda A dengan energi kinetik benda B adalah, di sini karena ada 2 buah benda, yaitu benda A dengan benda B, dan yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik benda A dengan energi kinetik benda B. Ingat lagi, energi kinetik itu sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Maka untuk EKA kita peroleh setengah dikali MA dikali Pi A kuadrat. Sedangkan EKB kita peroleh setengah dikali MB dikali Pi B kuadrat.
Perhatikan di sini massa benda A 3 kali massa benda B. Jika ditulis seperti ini, MA sama dengan 3 kali MB. Jadi massa benda A 3 kali massa benda B. Kemudian yang diketahui juga kecepatan benda A setengah kali kecepatan benda B. Jadi PA sama dengan setengah kali PB. Kecepatan benda A setengah kali kecepatan benda B. Jika MA ini kita ubah jadi 3 MB, sedangkan PA diubah menjadi setengah PB, perhatikan kita peroleh seperti ini. Setengah dikali 3 MB. Ingat ya, 3 MB ini diperoleh dari MA sama dengan 3 MB. Maka MA di bagian ini kita ubah menjadi 3 MB. Sedangkan PA kuadrat, PA-nya kita ganti dengan setengah PB. Jadi seperti ini. Setengah dikali PB kuadrat. Jadi diperoleh seperti ini. Setengah PB dikuadratkan. Yang awalnya PA kuadrat, karena PA-nya bernilai setengah PB, maka PA-nya kita ganti dengan setengah PB. Setengah PB kuadrat dibandingkan dengan setengah dikali MB dikali PB kuadrat. Jadi ini turunkan lagi ya. Perhatikan di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri, perhatikan di sini setengah PB kita pangkatkan 2, maka diperoleh setengah pangkat 2 itu 1/4, dan PB pangkat 2 itu PB kuadrat. Diperoleh seperti ini, 1/4 PB kuadrat. Kemudian perhatikan di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri ada simbol yang sama dengan di ruas kanan, yaitu simbol MB dan PB ya. Maka MB di ruas kiri bisa dibagi dengan MB di ruas kanan. Jadi seperti ini, MB-nya kita coret di ruas kiri dan MB di ruas kanan kita coret juga atau dibagi. Kemudian di ruas kiri perhatikan ada PB kuadrat, sedangkan di ruas kanan juga kan ada PB kuadrat, maka bisa kita bagi juga. PB kuadratnya kita bagi, maka di ruas kiri tersisa seperti ini, setengah dikali 3 dikali 1/4, sedangkan di ruas kanan hanya tersisa angka setengah saja. Seperti ini. Nah, kita bagi kedua ruas dengan angka setengah. Jadi ruas kiri dibagi setengah, ruas kanan dibagi setengah. Ruas kiri dibagi setengah, maka setengahnya kita coret. Dan ruas kanan dibagi setengah, jadi setengah dibagi setengah kan hasilnya 1, maka kita coret saja. Diperoleh ruas kiri seperti ini, 3/4 berbanding 1 ya. Jadi 1 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari setengah dibagi setengah, hasilnya 1. Nah, perhatikan di ruas kiri nilainya 3/4, sedangkan di ruas kanan nilainya 1. Jika kita kalikan angka 4 di kedua ruas, maka diperoleh seperti ini, 3/4. Jika ruas kiri dikali 4, maka 4 yang ada di bawah ini kita coret. Sedangkan jika ruas kanan dikalikan 4, maka 1 dikali 4 hasilnya 4. Sehingga diperoleh perbandingan energi kinetik A dengan energi kinetik B adalah 3/4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Kemudian soal nomor 8, perhatikan, sebuah lokomotif dengan total massa 800 ton bergerak dari diam menuju kecepatan 50 meter per sekon. Berapa besar usaha yang dilakukan oleh lokomotif tersebut? Nah, di sini perhatikan yang ditanyakan adalah usaha, sedangkan yang diketahui adalah kecepatan. Nah, ini sekedar tips saja. Jika yang ditanyakan adalah usaha dan yang diketahuinya adalah kecepatan, maka kita gunakan teorema usaha dan energi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang menyebutkan bahwa besarnya usaha yang diterima oleh sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda itu. Jadi W sama dengan delta EK. Delta itu perubahan kan? Jadi energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Maka kita peroleh seperti ini. Energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Energi kinetik itu kan setengah dikali M dikali Pi. Nah, di energi kinetik akhir setengah dikali M dikali Pi T kuadrat. Pi T itu menggambarkan kecepatan akhirnya. Sedangkan energi kinetik awal setengah dikali M dikali P0. P0 itu kecepatan awalnya. Jadi energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Karena masanya bernilai 800 ton atau 800.000 kg, maka diperoleh seperti ini. Setengah dikali 800 ton atau 800.000 kg, dan kecepatan akhirnya bernilai 50 di bagian ini. Kemudian kecepatan awalnya, karena awalnya sebuah lokomotif bergerak dari keadaan diam menuju ke kecepatan 50 meter per sekon. Jadi awalnya diam. Karena diam, maka kecepatan awalnya bernilai 0. Nah, kita selesaikan dulu di bagian ini. 0 kuadrat itu pasti 0. 0 dikali 800.000 pasti 0. 0 dikali setengah hasilnya pasti 0. Maka diperoleh di bagian ini hasilnya 0. Kemudian di bagian ini perhatikan, setengah dikali 800.000 hasilnya kan 400.000. Sedangkan 50 pangkat 2 hasilnya 2.500. Maka 400.000 dikali 2.500 diperoleh hasilnya seperti ini. 1 miliar dikurangi 0. 1 miliar itu diperoleh dari setengah dikali 800.000 dikali 50 pangkat 2.
Sedangkan 0 diperoleh dari 0 pangkat 2 dikalikan 800 ton atau 800.000 kg dikali setengah. Nah, di sini angka 1 miliar bisa kita sederhanakan dengan menggunakan notasi ilmiah menjadi 1 kali 10 pangkat 9 Joule. Maka diperoleh jawaban untuk soal nomor 8 adalah C. Kemudian soal nomor 9, benda bermasa 10 kg pada mulanya bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Sesaat kemudian benda itu bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Tentukan usaha total yang dikerjakan pada benda. Ingat ya, yang ditanyakan di sini adalah usaha. Sedangkan yang diketahui adalah kelajuannya kan. Kelajuan awalnya 5 meter per sekon, sedangkan kelajuan akhirnya 10 meter per sekon. Karena yang ditanyakan usaha dan yang diketahuinya adalah kelajuan, maka kita gunakan teorema usaha dan energi, yaitu usaha yang diterima oleh benda sama dengan perubahan energi kinetik benda itu. Intinya, ketika benda melaju dengan kelajuan 5 meter per sekon, kemudian diubah kelajuannya menjadi 10 meter per sekon. Nah, ketika diubah kelajuannya, benda memerlukan usaha untuk mengubahnya. Jadi, soal ini menanyakan tentang usaha yang dilakukan supaya benda dapat merubah dari kelajuan 5 meter per sekon menjadi bernilai 10 meter per sekon. Ingat ya, di sini delta EK. Delta EK itu perubahan energi kinetik atau energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Setengah dikali M dikali Pi T kuadrat itu energi kinetik akhir, sedangkan setengah dikali M dikali Pi 0 kuadrat itu adalah energi kinetik awal. Karena M-nya bernilai 10 kg, sedangkan kecepatan atau kelajuan akhirnya itu 10 dan kelajuan awalnya 5, maka kita masukkan saja di sini diperoleh seperti ini. Setengah dikali 10 dikali 10 kuadrat kurang setengah dikali 10 dikali 5 kuadrat. Nah, di sini 10-nya dari mana? Ini adalah massa benda. Massa bendanya 10 kg kan? Kecepatan atau kelajuan akhirnya mengapa di sini 10? Karena yang diketahuinya kelajuan akhir itu 10 meter per sekon. Sedangkan kelajuan awalnya bernilai 5. Ada ya di soal kelajuannya 5 meter per sekon. Nah, kita selesaikan setengah dikali 10 hasilnya 5 kan? Sedangkan 10 pangkat 2 hasilnya 100. Maka kita peroleh seperti ini. 5 dikali 100. 5 itu diperoleh dari setengah dikali 10, sedangkan 100 diperoleh dari 10 pangkat 2. Kemudian 5 di bagian ini kita peroleh sama hasil dari setengah dikali 10. Dan 25 diperoleh dari 5 pangkat 2. Maka kita peroleh 5 kali 100 itu 500. Dan kita kurangkan dengan 5 dikali 25. Hasilnya 125. Sehingga kita peroleh seperti ini. 500 dikurangi 125. Hasil akhirnya adalah 375 Joule. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah D. Selanjutnya, untuk soal nomor 10, di bawah ini faktor yang mempengaruhi energi potensial gravitasi adalah, ingat lagi, energi potensial gravitasi itu EP sama dengan M kali G kali H. EP itu energi potensial gravitasi, M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi, H itu ketinggian. Karena yang ditanyakan di sini adalah faktor yang mempengaruhi energi potensial gravitasi, kecuali artinya kita memilih faktor yang tidak berpengaruh terhadap energi potensial. Yang pertama massa, jelas ya, massa itu berpengaruh. Yang kedua ketinggian, ketinggian juga berpengaruh. Yang ketiga percepatan gravitasi, percepatan gravitasi juga berpengaruh. Yang keempat gaya berat, seakan-akan di sini itu tidak ada gaya berat, padahal M dikali G itu adalah gaya beratnya. Maka gaya berat juga merupakan faktor yang mempengaruhi energi potensial gravitasi. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawaban yang tepat adalah E atau temperatur. Karena di sini tidak ada temperatur, sehingga temperatur tidak berpengaruh terhadap energi potensial gravitasi. Kemudian soal untuk nomor 11. Jika 3 buah benda bermassa yang dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda-beda seperti pada gambar berikut, jadi di sini ada benda 1, benda 2, dan benda 3. Benda 1 memiliki massa sebesar 2 kg, benda 2 massanya 2 kg, benda 3 massanya 4 kg. Benda 1 berada pada ketinggian 6 cm, benda 2 berada pada ketinggian 3 cm, dan benda 3 berada pada ketinggian 3 cm terhadap permukaan tanah. Berikut ini disajikan pernyataan-pernyataan energi potensial sesuai gambar di atas. Yang pertama, benda 1 memiliki energi potensial yang paling besar karena ketinggiannya lebih tinggi daripada benda 2 dan benda 3. Untuk menjawab pernyataan-pernyataan ini, kita tentukan dulu energi potensial gravitasi pada masing-masing benda, yaitu benda pertama, benda kedua, dan benda ketiga. Ingat lagi ya, energi potensial gravitasi itu M dikali G dikali H.
Benda satu perhatikan, maka energi potensial satu itu sama dengan M1 atau massa benda pertama dikali percepatan gravitasi dikalikan H1 atau ketinggian untuk benda pertama. Sedangkan benda 2, EP2 sama dengan M2 dikali G dikali H2. Benda 3 atau EP3 sama dengan M3 dikali G dikali H3. M1-nya berapa? M1-nya kan 2 kg. G-nya berapa? G-nya kita ambil nilainya 10. Kemudian H1 nilainya sebesar 6 cm. Bagian yang ini ya, ketinggiannya 6 cm. Atau jika kita ubah menjadi kita peroleh 0,06 meter kan, maka kita peroleh seperti ini, 2 dikali 10 dikali 0,06. Sekali lagi, 2 ini diperoleh dari mana? Ini adalah massa benda pertama. 10 diperoleh dari mana? Ini adalah nilai dari percepatan gravitasi yang kita gunakan. Dan H1-nya 0,06 ini diperoleh dari ketinggian benda satu terhadap permukaan tanah, yaitu sebesar 6 cm atau 0,06 meter. Maka kita peroleh 2 dikali 10 itu kan 20. 20 dikali 0,06 kita peroleh hasilnya 1,2 Joule. Maka energi potensial benda pertama sebesar 1,2 Joule. Selanjutnya, benda kedua atau energi potensial 2 sama dengan M2 dikali G dikali H2. Kita lihat massa benda kedua berapa? Massa benda kedua kan 2 kg. Percepatan gravitasinya 10 dan H2-nya 0,03 karena ketinggian awalnya kan 3 cm. 3 cm diubah ke meter hasilnya 0,03. Jika kita kalikan maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Hasilnya itu 0,6 Joule. Sedangkan benda 3, jika kita masukkan berdasarkan pada gambar, 4 dikalikan 10 dikali 0,03. 4 itu massa benda ketiga. Kita bisa lihat di bagian ini ya, 4 kg. Sedangkan G nilainya 10, H3 nilainya 0,03 karena ketinggian awalnya 3 cm. Kemudian diubah ke meter, maka diperoleh 0,03 meter. 4 dikali 10 dikali 0,03 hasilnya 1,2 Joule. Pernyataan yang pertama, benda satu memiliki energi potensial yang paling besar karena ketinggiannya lebih tinggi daripada benda 2 dan 3. Pernyataan 1 kurang tepat karena di sini dikatakan bahwa benda 1 memiliki energi potensial yang paling besar. Padahal benda 1 itu energi potensialnya sama dengan benda 3. Sehingga pernyataan 1 itu pernyataan yang salah. Pernyataan yang kedua, benda 1 memiliki energi potensial yang lebih besar daripada energi potensial pada benda 2 karena memiliki massa yang sama. Perhatikan, benda 1 memiliki energi potensial yang lebih besar daripada energi potensial pada benda kedua karena memiliki massa yang sama. Sebetulnya pernyataan nomor 2, benda 1 memiliki energi potensial yang lebih besar daripada energi potensial pada benda 2 itu memang betul, 1,2 Joule, sedangkan benda 2 0,6 Joule. Namun alasannya salah. Di sini dikatakan bahwa karena memiliki massa yang sama. Padahal benda 1 memiliki energi potensial yang lebih besar itu karena ketinggiannya yang lebih besar daripada benda 2. Sehingga pernyataan nomor 2 kurang tepat pada bagian alasannya karena memiliki massa yang sama. Pernyataan nomor 3, benda 1 dan 2 memiliki energi potensial yang sama besar karena ketinggian pada benda 2 dan 3 sama. Benda 1 dan benda 2 sudah jelas ya memiliki energi potensial yang berbeda. Maka pernyataan nomor 3 itu salah, dan di sini juga dijelaskan bahwa alasannya karena ketinggian pada benda 2 dan 3 sama. Ini sudah jelas salah karena di sini yang dijelaskan adalah benda 1 dan 2, sedangkan alasannya kita ambil dari benda 2 dan benda 3. Itu kurang tepat. Nomor 4, benda 2 memiliki energi potensial yang lebih kecil dari benda 3 karena massa benda 2 lebih kecil dari massa benda 3. Benda 2 perhatikan nilainya itu 0,6 Joule, sedangkan benda 3 memiliki energi potensial sebesar 1,2 Joule. Maka pernyataan nomor 4, benda 2 memiliki energi potensial yang lebih kecil dari benda 3 itu adalah pernyataan yang benar. Lihat alasannya, karena massa benda 2 lebih kecil dari massa benda 3. Massa benda 2 itu 2 kg, sedangkan massa benda 3 itu 4 kg. Maka pernyataan nomor 4 itu adalah pernyataan yang betul. Dan nomor 5, benda 2 memiliki energi potensial yang lebih besar dari benda 1 karena massa pada benda 2 lebih kecil dari benda 1. Perhatikan, benda 2 memiliki energi potensial lebih besar dari benda 1 itu adalah pernyataan yang kurang tepat. Seharusnya kebalik ya, benda 1 yang memiliki energi potensial lebih besar daripada benda 2. Maka pernyataan yang benar di antara pernyataan di atas adalah pernyataan nomor 4. Selanjutnya soal nomor 12, apabila telah diketahui massa pada balok 2 kg yang ditaruh di atas lemari dengan ketinggian 3 meter, maka berapakah jumlah energi potensial bola tersebut? Untuk menghitung energi potensial seperti biasa, kita hitung EP sama dengan M dikali G dikali H. EP itu energi potensial, M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi, dan H itu ketinggian. Karena yang ingin kita ketahui adalah energi potensialnya, maka kita langsung masukkan saja EP sama dengan 2 dikali 10 dikali
dikali 3. 2 ini didapat dari mana? Ini adalah massa benda. Massa bendanya 2 kg kan? 10 ini didapat dari mana? Ini adalah nilai percepatan gravitasi. Yang di dalam soal diketahui nilainya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. 3 ini didapat dari mana? Ini adalah ketinggiannya. Ketinggiannya itu dikatakan pada soal adalah 3 meter. Maka 2 dikali 10 dikali 3 hasilnya adalah 60 Joule. Jawaban untuk soal nomor 12 adalah E, yaitu energi potensialnya sebesar 60 Joule. Kemudian soal nomor 13, diketahui sebuah lemari bermassa 10 kg dinaikkan ke lantai 8 sebuah gedung apartemen dengan energi potensial sebesar 2000 Joule. Berapa tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut? Karena di sini berkaitan dengan energi potensial, maka kita tulis dulu energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Nah, seperti ini kan? Energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Yang ditanyakan itu adalah ketinggiannya atau H-nya kan? Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Energi potensial di sini berapa? Nilainya 2000 Joule kan? Nah, maka energi potensialnya bernilai 2000 sama dengan masanya berapa? Masanya bernilai 10 kan? Nah, M-nya bernilai 10. Kemudian G-nya itu percepatan gravitasi yang bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Maka 10 ini kita kalikan dengan 10 dan H-nya ini yang kita cari, maka kita tulis lagi, kita selesaikan dulu 10 dikali 10 hasilnya kan 100. Maka kita tulis lagi 2000 sama dengan 100 dikali H. Jadi 100 dikali berapa yang hasilnya 2000. Caranya kita cukup bagi saja 100 di kedua ruas. Jadi di ruas kiri kita bagi 100, maka kita coret nolnya 2. Dan di ruas kanan kita bagi 100, kita coret nolnya 2. Maka tersisa di ruas kanan itu nilainya 1 kan? 1 dikali H nilainya H. Ruas kanan tersisa H sama dengan, dan ruas kiri tersisa, karena 2000 ini sudah dibagi 100, maka tersisa nilainya 20. Maka ketinggian lantai ke-8 apartemen tersebut adalah 20 meter. Jawaban untuk soal nomor 13 adalah jawabannya B. Kemudian soal nomor 14, perhatikan, di sini terdapat sebuah gambar yang menunjukkan sebuah benda yang dijatuhkan sampai benda ini berada pada suatu permukaan. Sebuah benda ketika dijatuhkan pasti menempuh ketinggian yang berbeda setiap waktunya. Seperti ini, ketinggian pertama, ketinggian kedua, ketinggian ketiga. Setiap waktunya berbeda ketinggiannya. Berikut energi potensial yang dimiliki benda pada masing-masing ketinggian adalah. Nah, di sini jawabannya berupa grafik. Kira-kira grafik mana yang menunjukkan energi potensial sebuah benda ketika dijatuhkan pada ketinggian 1, ketinggian 2, ketinggian 3. Cara menjawabnya, ingat lagi, energi potensial itu bergantung pada ketinggian benda. Ini berdasarkan pada rumus energi potensial sendiri. Energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Jadi semakin tinggi posisi bendanya terhadap permukaan, maka semakin tinggi juga energi potensialnya. Sebaliknya, semakin rendah bendanya atau semakin rendah nilai ketinggiannya, maka energi potensialnya juga semakin kecil. Perhatikan di sini ilustrasinya, ketika benda berada di atas, energi potensialnya kan maksimum. Sedangkan semakin menurun bendanya, maka energi potensialnya juga semakin menurun. Sampai pada permukaan, benda hampir tidak memiliki energi potensial sama sekali. Maka jawaban untuk soal nomor 14 lebih tepatnya, ketika benda melewati ketinggian pertama, terus turun ke ketinggian kedua, dan turun lagi ke ketinggian ketiga, maka semakin rendah ketinggian benda terhadap permukaan, energi potensialnya akan semakin kecil. Grafik yang menunjukkan hal tersebut adalah grafik pada jawaban A. Perhatikan ya, ketinggian pertama, ketinggian kedua, dan ketinggian ketiga, grafiknya itu menurun. Kemudian soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Ini sebuah bandul yang bergerak bolak-balik dari posisi pertama, kedua, dan ketiga yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Terlihat ya ketinggiannya, ketinggian pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian energi potensial yang dimiliki bandul pada masing-masing ketinggian adalah, nah kalau tadi acuannya itu kan permukaan, energi potensial itu. Kalau misalkan benda dijatuhkan, terus benda tersebut berada pada permukaan, artinya energi potensialnya bernilai 0, seperti soal nomor 14 tadi. Sedangkan pada bandul di sini acuannya bukan permukaan lagi, namun acuannya itu posisi terendah yang dapat dicapai oleh bandul. Di antara posisi 1, posisi 2, dan posisi 3, posisi terendah bandul itu diperoleh ketika bandul berada pada posisi 2 kan? Ya, jadi posisi terendah bandul itu berada pada posisi 2. Jadi seakan-akan yang akan kita jadikan sebagai acuan permukaannya.
Kalau tadi kan permukaan lantai gitu, benda dijatuhkan sampai ke lantai. Sedangkan ini acuannya itu posisi terendah yang dapat dicapai oleh bandul. Untuk menjawabnya di sini hampir sama dengan soal nomor 14 karena jawabannya itu berupa grafik. Supaya lebih memudahkan untuk membayangkannya, perhatikan animasinya seperti ini. Ini adalah gambaran bandul yang bergerak bolak-balik dari posisi 1, 2, dan 3. Kita tandai dulu posisi terendahnya di mana dan posisi tertingginya di mana. Di sini adalah posisi terendahnya, sedangkan posisi tertingginya kurang lebih ada di bagian ini. Ya, jadi di sini posisi tertinggi dan di sini posisi terendah. Perhatikan ketika benda berada pada posisi tertinggi, energi potensialnya bernilai maksimum kan? Sedangkan pada posisi terendahnya atau ketika bandul ini menyentuh garis yang berwarna hitam, energi potensialnya hampir tidak ada sama sekali. Sama seperti tadi, semakin berkurang ketinggian benda terhadap acuannya, maka energi potensialnya juga semakin kecil. Dan semakin tinggi benda terhadap acuannya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Nah, seperti ini kan. Dan yang paling penting, perhatikan ketinggian di posisi 1 dan di posisi 3 itu sama. Maka energi potensialnya juga akan sama. Ya, jadi perhatikan di sini antara ketinggian 1 dan ketinggian 3, energi potensial yang sama ditunjukkan oleh jawaban yang mana? Perhatikan jawaban A, ketinggian 1 dan ketinggian 3 di sini ditunjukkan berbeda kan? Maka sudah pasti salah. Kemudian jawaban B, ketinggian 1 dan ketinggian 3 juga salah karena energi potensialnya tidak sama kan. Kemudian jawaban C, perhatikan ketinggian 1 dan ketinggian 3 ini juga kurang tepat. Walaupun ketinggian 1 dan ketinggian 3 kondisinya sama, namun di sini ketinggian 1 dan ketinggian 3 energi potensialnya itu paling kecil. Padahal pada animasi diperlihatkan bahwa ketika benda berada pada posisi tertingginya atau pada posisi 1 dan posisi 3, energi potensialnya kan besar. Maka jawaban C itu kurang tepat. Sedangkan jawaban D, antara ketinggian 1, ketinggian 2, dan ketinggian 3, itu energi potensialnya tidak berubah. Maka jawaban D itu kurang tepat juga. Dan terakhir jawaban E, perhatikan pada ketinggian pertama dan ketinggian ketiga energi potensialnya sama karena ketinggiannya sama. Itu betul. Sedangkan pada ketinggian 2, pada posisi terendah, energi potensialnya berdasarkan pada animasi ternyata memang betul. Energi potensialnya itu hampir tidak ada. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah jawaban E. Selanjutnya, soal nomor 16, perhatikan tabel di bawah ini. Di sini terdapat sebuah tabel. Di dalam tabel ini terdapat 3 buah kolom. Yang pertama, faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, energi A. Dan yang ketiga, energi B. Energi A dan energi B ini belum diketahui jenis energinya apa. Nah, di sini faktor yang mempengaruhinya ada massa, ketinggian, kelajuan, dan percepatan gravitasi. Pertanyaan dalam soal, berdasarkan informasi tabel di atas, jenis energi A dan energi B adalah. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengetahui jenis energinya berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Perhatikan energi A, faktor yang mempengaruhi energi A itu ada massa dan kelajuan. Ingat lagi, kelajuan itu berhubungan dengan gerak sebuah benda. Karena berhubungan dengan gerak sebuah benda, maka energi A ini adalah jenis energi kinetik atau energi yang dimiliki oleh sebuah benda untuk bergerak. Ingat lagi ya, energi kinetik itu EK sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Jadi, energi kinetik itu dipengaruhi oleh massa benda dan kelajuan atau kecepatan sebuah benda. Maka energi A ini adalah energi kinetik ya. Jadi, energi A itu dipengaruhi oleh faktor massa dan faktor kelajuan. Sedangkan energi B dipengaruhi oleh massa, ketinggian, dan percepatan gravitasi. Karena energi B ini dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi, maka energi B ini ditentukan oleh kedudukan atau ketinggian sebuah benda pada sebuah medan gravitasi. Ingat lagi, energi yang berkaitan dengan ketinggian itu adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi itu bisa ditentukan dengan cara EP sama dengan M dikali G dikali H. EP itu energi potensial gravitasi, M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi, dan H itu ketinggian. Maka energi B jenis energinya adalah energi potensial gravitasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah jawaban E. Jadi energi A itu energi kinetik karena dipengaruhi oleh massa dan kelajuan.
dilihat dari rumusnya ya, energi kinetik setengah dikali M dikali Pi kuadrat, sedangkan energi B itu energi potensial karena dipengaruhi oleh massa, ketinggian. Ini juga dilihat dari rumusnya, EP sama dengan M dikali G dikali H. Kemudian soal selanjutnya, seorang pemain sirkus melakukan atraksi dari suatu ketinggian seperti gambar di bawah ini. Jadi di sini terdapat beberapa ketinggian A, B, C, D, dan E. Di setiap ketinggian, pemain sirkus memiliki energi potensial dan energi kinetik yang berbeda-beda. Awalnya, pemain sirkus berada pada ketinggian A dengan energi potensial 10.000, sedangkan energi kinetiknya sebesar 0 karena pemain sirkus ini belum bergerak. Karena belum bergerak, maka kelajuannya bernilai 0. Kelajuan bernilai 0 menyebabkan energi kinetiknya juga bernilai 0. Itulah mengapa pada posisi A, energi kinetik pemain sirkus bernilai 0. Sedangkan pada posisi E, kebalikannya, energi potensialnya bernilai 0. Sedangkan energi kinetiknya bernilai 10.000. Energi potensial bernilai 0 karena pada posisi E itu adalah posisi dasarnya atau permukaannya. Di posisi E, pemain sirkus tidak memiliki ketinggian atau ketinggiannya bernilai 0. Karena ketinggiannya bernilai 0, maka energi potensialnya juga bernilai 0. Dalam soal ditanyakan bahwa berapakah energi potensial dan kinetik saat pemain sirkus berada di posisi D. Nah, jadi yang ditanyakan itu energi potensial dan energi kinetik pada posisi D, dengan catatan bahwa energi total di setiap posisinya konstan. Ingat lagi ya, energi total itu adalah energi mekanik. Kita perhatikan dulu energi mekaniknya. Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Perhatikan, di posisi A, energi mekaniknya, energi kinetik ditambah energi potensial, 0 ditambah 10.000 sama dengan 10.000 kan? Maka energi mekaniknya 10.000 Joule. Perhatikan pada setiap posisinya, pastikan bahwa energi mekanik atau energi totalnya di setiap posisi itu konstan atau sama. Lihat di posisi B, energi potensialnya 7.500, sedangkan energi kinetiknya 2.500 Joule. Jika dijumlahkan kan sama, hasilnya itu 10.000 Joule. Sedangkan di posisi C, energi potensialnya 5.000, sedangkan energi kinetiknya 5.000 juga. Maka di sini juga energi mekaniknya sama, bernilai 10.000. 5.000 ditambah 5.000 hasilnya 10.000 kan? Nah, di D juga sebetulnya sama. Harusnya energi mekaniknya juga bernilai 10.000. Sampai di posisi E, energi mekaniknya juga pasti sama. 0 ditambah 10.000 kan hasilnya 10.000 juga. Nah, kita perhatikan dari posisi A ke posisi B, perhatikan energi potensialnya. Kita lihat dari 10.000 ke 7.500, artinya energi potensialnya berkurang kan? Perhatikan dari posisi A ke posisi B, dari nilai energi potensialnya 10.000 turun ke posisi B sehingga energi potensialnya bernilai 7.500, artinya energi potensialnya berkurang kan? Berkurangnya berapa? Perhatikan, energi potensialnya awalnya 10.000, kemudian ketika turun energi potensialnya berubah menjadi 7.500, artinya energi potensial di posisi A ke posisi B berkurang sebesar 2.500 Joule. Tinggal dikurangkan saja, 10.000 dikurang 7.500, hasilnya 2.500 Joule. Jadi energi potensialnya berkurang 2.500 Joule. Sedangkan perhatikan energi kinetiknya awalnya kan 0. Ketika pindah ke posisi B, ternyata energi kinetiknya bertambah menjadi 2.500 Joule, atau kita tulis energi kinetik bertambah sebesar 2.500 Joule. Jadi yang awalnya energi potensialnya berkurang 2.500 Joule berubah menjadi energi kinetik sebesar 2.500 Joule. Begitupun dari B ke C. Perhatikan, energi potensialnya sama, berkurang sebesar 2.500 dan energi kinetiknya bertambah sebesar 2.500 Joule. Sekarang dari posisi C ke posisi D, karena di sini pengurangannya berpola, berkurang 2.500, berkurang 2.500 dan kemudian bertambahnya 2.500 juga, terus bertambahnya 2.500 juga, maka dari posisi C ke posisi D energi potensialnya juga berkurang sebesar 2.500 Joule. Maka dari posisi C energi potensialnya sebesar 5.000 dikurangi 2.500, hasilnya 2.500 Joule. Jadi energi potensial di posisi D sebesar 2.500 Joule. Sedangkan energi kinetik di posisi D sama juga, energi kinetiknya bertambah sebesar 2.500 Joule. Karena bertambah, maka dari awalnya 5.000 di posisi C, ketika pindah ke posisi D, 5.000 ditambah 2.500, hasilnya 7.500 Joule. Perhatikan energi potensial di posisi D kita peroleh 2.500 Joule. Sedangkan energi kinetik di posisi D kita peroleh 7.500 Joule. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah C. Energi potensialnya 2.500, sedangkan energi kinetiknya 7.500 Joule. Kemudian soal nomor 18, sama kasusnya seperti tadi, seorang pemain sirkus melakukan atraksi dari suatu ketinggian seperti gambar di bawah ini. Sama ya, pengurangan energi potensial dan energi kinetiknya seperti
seperti ini. Yang ditanyakan grafik yang dapat menggambarkan perubahan energi kinetik dan energi potensial berdasarkan gambar di atas adalah, jika kita perhatikan dari A ke E, energi potensialnya berkurang terus-menerus dan energi kinetiknya bertambah terus-menerus. Karena energi potensialnya berkurang sedangkan energi kinetiknya bertambah, maka grafik yang menunjukkan kondisi ini dapat digambarkan dengan jawaban C. Perhatikan ya, energi potensialnya itu berkurang, sedangkan energi kinetiknya bertambah. Semakin ke kanan itu kan semakin bertambah, sedangkan energi potensial semakin turun itu semakin berkurang. Kemudian soal nomor 19, sebuah bola dijatuhkan dari atas gedung yang mempunyai ketinggian H. Pada ketinggian berapakah bola tersebut memiliki energi kinetik yang besarnya 3 kali energi potensialnya? Perhatikan di sini kita gambarkan dulu kondisi pada soal. Misalkan ini sebuah bola yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu sampai ke permukaan. Ketinggiannya setinggi H gitu. Nah, ini ketinggian bola ketika dijatuhkan. Pada ketinggian berapakah bola tersebut memiliki energi kinetik yang besarnya 3 kali energi potensialnya? Nah, ketika dijatuhkan, misalkan pada ketinggian awal, benda ini kan pasti memiliki energi potensial karena berada pada ketinggian tertentu. Maka kita tulis saja, benda memiliki sejumlah energi potensial pada ketinggian H. Nah, jadi dalam soal itu dikatakan bahwa ketika benda dijatuhkan, satu waktu benda menempuh ketinggian tertentu. Misalkan ketinggiannya di sini. Kita tidak tahu ketinggiannya berapa. Nah, karena itu yang ditanyakan, pada ketinggian berapakah bola tersebut memiliki energi kinetik yang besarnya 3 kali energi potensialnya. Misalkan saja ketinggiannya ada di sini. Karena kita tidak tahu ketinggiannya berapa, maka kita tulis saja ketinggiannya misal X. Jadi X ini yang akan kita cari. Nah, pada ketinggian X ini katanya energi kinetiknya sebesar 3 kali energi potensial ya. Jadi energi kinetik yang besarnya 3 kali energi potensial. Jadi yang ditanyakan itu pada ketinggian berapakah bola tersebut memiliki energi kinetik yang besarnya 3 kali energi potensialnya. Nah, untuk menjawabnya, karena pada soal diketahui energi kinetik dan energi potensial, maka kita gunakan gabungan dari keduanya. Ingat lagi ya, gabungan dari energi kinetik dan energi potensial itu kita sebut dengan energi mekanik. Dan energi mekanik itu pada setiap posisi selalu sama. Jadi energi mekanik di posisi H, di atas ketinggian ini, posisi H, sama dengan energi mekanik yang dimiliki oleh benda pada posisi X atau pada ketinggian X. Jadi energi mekanik pada ketinggian H sama dengan energi mekanik pada ketinggian X. Ingat lagi ya, energi mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi energi mekanik pada posisi H sama dengan energi kinetik pada posisi H ditambah energi potensial pada posisi H. Kemudian energi mekanik X juga sama, yaitu energi kinetik pada posisi X ditambah energi potensial di posisi X. Kemudian kita lihat pada posisi H dulu. Awalnya sebelum dijatuhkan pasti benda diam dulu. Karena diam, maka kelajuannya bernilai 0. Karena kelajuannya bernilai 0, maka benda tersebut awalnya tidak memiliki energi kinetik. Maka energi kinetiknya bernilai 0, kita tulis lagi. Sedangkan M dikali G dikali H ini diperoleh dari energi potensialnya. Kan energi potensial itu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Sedangkan pada posisi X, lihat di posisi X itu energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensial ya. Energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensial. Jadi energi kinetik pada posisi X 3 kali energi potensialnya. Jadi 3 EPX ditambah EPX. Jadi diperoleh seperti ini. Ingat ya, 3 EP itu diperoleh dari mana? Ini yang diketahui pada soal. Bahwa pada ketinggian X, di sini benda itu memiliki energi kinetik sebesar 3 kali energi potensialnya. Jadi kita peroleh di sini 3 kali EPX, 3 kali energi potensial pada ketinggian X. Kemudian kita lanjutkan, 0 ditambah M dikali G dikali H, kita peroleh seperti ini, M dikali G dikali H. Kemudian kita selesaikan di ruas kanan, ada 3 EPX ditambah EPX. Kita ibaratkan saja EPX itu sebuah permen. Jadi 3 permen ditambah 1 permen sama dengan 4 permen kan. Jadi 4 EPX. 4 permen, 4 energi potensial pada ketinggian X. Maka kita tulis lagi M dikali G dikali H. Kemudian EPX itu, ingat lagi ya, energi potensial pada posisi X. Kemudian 4 EPX ini kita bisa tuliskan seperti ini, 4 dikali M dikali G dikali X. Ingat lagi rumus energi potensial itu M dikali G dikali H. Karena di sini EPX atau ketinggiannya kita tuliskan dengan simbol X, maka energi potensial di posisi X kita dapat hitung dengan M dikali G dikali X. Sedangkan kalau di sini kan energi potensial pada ketinggian H, maka kita tulis M dikali G dikali H. Kalau di sini M dikali G dikali H, kalau di bagian ini M dikali G dikali X. Karena ketinggiannya kita simbolkan dengan
simbol X. Perhatikan di ruas kiri M dikali G dikali H, sedangkan di ruas kanan 4 dikali M dikali G dikali X. Antara ruas kiri dan ruas kanan itu ada simbol yang sama, yaitu M dan G. Maka kita bisa bagi kedua simbol tersebut seperti ini. Maka yang tersisa di ruas kiri adalah simbol H atau ketinggiannya sama dengan 4 dikali X. Karena yang ditanyakan X, yang ingin kita ketahui di bagian yang ini, maka X sama dengan H per 4. Ini kita cukup bagi 4 pada kedua ruas. H dibagi 4, sedangkan di ruas kanan 4X dibagi 4, 4-nya kita coret, maka tersisa X. Jadi X sama dengan H per 4. Atau jika kita bingung untuk membagi, kita pindah ruaskan saja langsung 4 ini ke ruas kiri. Yang awalnya di bagian atas, posisi 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi di bagian bawah. Jadi kita peroleh X sama dengan H per 4. Maka jawaban untuk soal nomor 19 adalah B. Sampai di sini penjelasan untuk latihan soal mengenai konsep energi potensial, energi kinetik, kemudian teorema usaha dan energi mekanik. Kita lanjutkan lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.